Halo pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Patricia Andreas dalam program yang akan membahas berbagai motivasi dan juga inspirasi bersama para inspirator yang handal dan profesional. Inilah Inspirakes, inspirasi tanpa batas. 30 menit ke depan kita akan membahas banyak sekali motivasi dan juga inspirasi yang bermanfaat untuk kita semuanya. Di episode kali ini pemirsa, kita akan membahas topik mengenai basic sales konsep personal development in AI era. Dan sudah hadir nih seorang selling therapist master dan personal development coach. Inilah Coach Mindiarto. Hai Coach Mindiarto. Hai lagi Patricia. Apa kabar Coach Min? Selalu harus dibuat baik. Selalu harus dibuat baik ya. Sehat terus ya Coach ya. Penting. Dan menarik sekali hari ini kita akan membahas tentang personal development. Coach, sebelum jauh kita menilik tentang personal development, saya mau tahu nih, kesibukannya Coach Min sekarang apa sih Coach? Kesibukannya biasa, bantu-bantu klien, bantu-bantu perusahaan, ya baik sifatnya konsultasi maupun in-house training. Dan itu sudah dari tahun berapa sih Coach merintisnya Coach? 2001. Wow. Sudah 24 tahun. Jadi selama itu pasti banyak sekali ya pengalaman-pengalaman yang sudah Coach dapatkan yang pastinya harus dibagikan nih di hari ini ya Coach ya. Siap Ya Coach. Oke, Coach Min langsung saja membahas tentang konsep yang tadi kita katakan. Apakah dan seberapa pentingkah personal development itu sendiri Coach dalam kehidupan kita sehari-hari? Baik, personal development sesuatu yang mutlak sebetulnya dilakukan baik oleh individu yang bersangkutan maupun oleh corporate perusahaan ya. Karena di dalam konsep people development, satu yang pasti adalah harus menjawab persaingan. Kedua adalah juga untuk meningkatkan di dalam career path. Bagaimana seseorang itu ingin berkarir, mau tidak mau, suka tidak suka, kan harus di-develop dirinya gitu. Iya, jadi kalau ditanya seberapa penting, penting banget ya. Penting banget. Oke, Coach, apa saja ya yang kita perlukan untuk membangun personal development ini sendiri, Coach? Dan seperti apa sih langkah-langkah yang perlu kita ketahui, Coach? Baik, di dalam tentunya kalau kita bicara dalam aspek corporate ya, yang bertindak di corporate, kemudian akan turun menjadi departemental dan ujung-ujungnya adalah kepada pribadi-pribadi yang dituju gitu ya. Nah, pertama adalah perusahaan harus memiliki sebuah konsep yang jelas. Ya, konsep apa? Konsep di dalam people development. Nah, dari konsep ini kemudian turun menjadi sebuah strategi. Ya, strategi apa yang akan dilakukan. Dari strategi tersebut eksekusinya adalah action and resultnya seperti apa. Dan kemudian tentunya ketika menjadi sebuah eksekusi tersebut, jangan lupa ada monitoring and evaluation. Apakah strateginya sudah benar, apakah konsepnya sudah baik, apakah actionnya sudah benar. Nah, itu diukur tentunya oleh yang disebut dengan monitoring dan evaluasi. Biasanya perusahaan melihatnya adalah disebut KPI. Nah, sebelum kita melanjut tentang KPI, action yang seperti apa sih Coach? Contohnya yang perlu kita terapkan Coach? Gini, action itu akan terjadi ketika strategi dan konsepnya sudah matang. Ya, maka ketika contohnya konsepnya kita ingin membuat sebuah orang itu menuju kepada posisi tertentu. Nah, konsepnya apa? Apakah konsepnya sifatnya short term, long term? Nah, ketika bicara short term, apa yang harus dilakukan? Apakah internal training ataupun external training gitu ya, strateginya. Nah, actionnya apa? Nah, kalau internal training dilakukan oleh pimpinan atau departemen tertentu atau departemen terkait. Kalau eksternal siapa? Ya bisa memanggil pakar-pakar di luar gitu. Yang profesional ya. Di bidangnya sesuai dengan tujuannya. Karena karir seseorang ingin dikembangkan ke arah mana? Ada yang sifatnya adalah ingin naik ke atas, maka ada kompetensi tambahan yang perlu ditambahkan, dilengkapi, atau hanya sebagai pengayaan saja untuk mendiping lebih dalam pemahamannya gitu. Perdalam ya Coach ya. Selain action tadi berarti ada prosesnya ya Coach ya. Sebelum akhirnya kita menilik atau mengambil suatu hasilnya ya Coach ya. Proses seperti apa Coach maksudnya di sini? Begini,
ketika action itu akan dilakukan, Ya. maka strateginya yang tadi ya, awalnya strateginya. Nah, strateginya adalah kembali, apakah akan in-house atau internal atau oleh eksternal, atau mungkin bisa combine, butuh internal dan eksternal, itu contoh. Kedua adalah tindakan apa. Nah, kita harus cari sumbernya apa, materinya seperti apa, yang cocok dengan orang tersebut, sifatnya private atau bisa dengan rame-rame gitu ya. Kemudian dilakukannya di mana, ya, dan kapan timingnya, durasinya berapa lama, kemudian anggaran yang akan diberikan, dianggarkan berapa banyak. Nah, ini semua akan menyangkut terhadap tindakan. Ya, contohnya ada ingin dilakukan efisiensi, dilakukan trainingnya di kantor aja deh. Supaya termotivasi tinggi, kita ingin outdoor deh gitu ya. Nah, ini kan semua biaya. Oke. Cost tersendiri pastinya ya, dan Yes, tentunya kita harus pastikan sesuai budgeting atau tidak. Ya. Oke, Coach, menarik membahas tentang personal development tersendiri itu, Coach. Apakah butuh adanya keterampilan ya untuk bisa menerapkan personal development ini, Coach? Pasti dibutuhkan. Pertama, yang pasti adalah pekerjaan top leaders, pekerjaan pimpinan adalah satu, membuat konsep yang jelas, ya, terukur. Biasanya menggunakan metode SMART, specific, measurable, accountable, kemudian responsibility dan timingnya ya. Nah, konsep yang jelas dari pimpinan ini maka perlu diturunkan apa saja. Nah, konsep yang jelas itu pimpinan kan harus punya memahami tentang, bukan memahami, memotret tentang situasi perusahaan. Contohnya apa? Ya 3C, saya sebutnya 3C. Apa aja 3C? Kompetensinya ada di mana, menuju kemana. Dan itu harus jelas semuanya ya, Jelas. Coach ya. Karena waktu pelatihan kan membutuhkan yang basic atau sudah advance contohnya ya. Oke, jadi kompetensinya dari mana menuju kemana. C pertama. C kedua adalah kita harus tahu juga selain kompetensi, komitmen. Ya, komitmen dari karyawan yang dibidik atau departemen, termasuk komitmen perusahaan. Pingin training, ingin mengembangkan orang-orang, budget nggak ada. Kan begitu kan, nggak jalan juga. Kemudian perusahaannya mau, anggaran ada, komitmen ada, karyawannya ketemu malas belajar, kurang komitmen juga. Maka harus dicari komitmen. C yang ketiga adalah sebut krisis urgensi. Apa sih krisis urgensi? Berorientasi bukan terhadap end result, tetapi berorientasi pada proses. Nah, itu konsepnya. Sehingga ketika kita mengedukasi seseorang dalam artian individu maupun departemental, jangan hanya lihat end result, karena end result itu berbahaya ketika melanggar proses. Maka proses menjadi sebuah penting. Kenapa? Karena proses yang baik akan menghasilkan result yang baik. Tapi result baik belum tentu proses baik. Nah, itu dia. Berarti proses juga menentukan ya, Coach ya, semuanya yes. Coach, lalu siapa sih sebenarnya yang bahasanya bertanggung jawab ya, Coach, atas personal development ini sendiri, Coach? Seluruh organ yang ada di dalam perusahaan, terutama adalah tentunya pimpinan perusahaan. Karena apa? Pimpinan perusahaan kan bertanggung jawab terhadap seluruh bagian, seluruh departemen atau seluruh divisi yang ada dalam perusahaan. Nah, kemudian setelah itu turun ke departemen yang terkait, dalam artian mengkoordinasi, mencari dan seterusnya. Biasanya orang-orang dari human capital atau human asset, ya, atau orang bilang orang HRD. Nah, kemudian dia bekerja sama dengan departemen headnya. Ya, departemen head untuk memastikan bahwa kebutuhan pelatihan itu seperti apa. Usernya lah, kalau bilang itu usernya. Nah, setelah itu baru kita cari sumbernya. Nah, itu yang pertama. Siapa yang membutuhkan adalah pasti dari tingkat pimpinan tertinggi ya. Kedua adalah pasti pimpinan media, di mana dia sebagai departemen head. Ketiga, individu orang yang akan kita kembangkan perlu juga memiliki sebuah tanggung jawab. Mau nggak diajarin? Bener nggak kalau diajarin? Serius nggak diajarin? Nah, menariknya sekali, Coach. Bagaimana menumbuhkan rasa kesadaran itu sendiri kepada sang personal itu, Coach, bahwa penting loh ini gitu. Terkadang kan hanya saja karyawannya ya sudah, saya kan digaji segini, saya kerjanya begini aja. Bagaimana menumbuhkan rasa tingkat itu, Coach? Pertama, budaya belajar di dalam perusahaan itu menjadi sebuah hal yang penting. Jadi budaya belajar artinya setiap individu memang dididik untuk selalu bertumbuh kembang. Dan itu dibudayakan dengan cara apa? Nah, sering sekali di dalam konsep KPI ya, orang melihat hanya KPI kan sebetulnya mengukur hasil daripada yang sudah dicapai.
Betul. Ya, jadi previews ya. Oh, penjualannya bagaimana? Oh, aktivitas gimana, tanggung jawab. Tetapi ada sebuah penilaian juga yang intinya adalah apa yang akan ke depan, dia sudah punya konsep ataupun sudah punya rencana ke depan. Nah, ini kan belum terwujud. Nah, itu juga bisa bagian daripada Berarti KPI. bisa dianggap bahwa seorang karyawan pun harus tahu dan mengerti dan fokus dengan tujuan dia sebenarnya kerja seperti apa ya, Coach ya? Ya, karena di dalam career path kan people development tujuannya selain selain mengatasi tuntutan zaman, tuntutan persaingan, kembali kan untuk career path. Bagaimana dia bisa punya jenjang karir yang baik. Nah, karir baik itu kan mesti terbuka. Bahwa kita punya jenjang jabatan ini. Syarat jabatan untuk mencapai ke sana apa saja. Nah, kemudian kita mapping kan, setiap kali di mapping. Oh, si A ada gapnya di sini. Oh, si B gapnya di sini. Si C. Nah, kemudian kita cari siapa yang paling siap untuk mengisi gap tersebut. Jadi sangat terbuka di dalam career path. Jadi career path itu bukan main tunjuk. Wah, tahu-tahu ditunjuk jadi jadi pimpinan, naik pangkat, enggak. Nggak segampang itu ya. Dia tahu saya akan kemana. Dan untuk mencapai ke sana saya harus seperti apa. Dan jelas semuanya. Jelas. Sehingga tujuan yang akan dicapai, target yang mau dicapai juga jelas semuanya ya. Setiap orang bisa berburu. Iya. Setiap orang bisa berburu untuk jabatan tersebut. Sehingga membidiknya juga jelas gitu ya, Yes. Coach ya. Oke, pertanyaannya, Coach, apakah perbedaan antara personal development dengan self improvement? Apakah beda, Coach? Apa mungkin sama, Coach? Kalau personal development konsepnya lebih ke arah strategik dan perusahaan yang memiliki sebuah tanggung jawab cukup punya peran besar. Ya. Sedangkan self improvement itu kan hanya meningkatkan diri saya, tetapi belum tentu diri saya meningkat ini mendevelop tentang kompetensi. Ya, belum tentu mendevelop tentang kompetensi. Apa artinya? Kalau bicara tentang people development, artinya kan semua orang, setiap orang terlibat dan kemudian bisa menjawab tantangan. Kalau saya improvement, self improvement, saya meningkat tapi belum menjawab kebutuhan. Nah, itu menarik sekali ya. Berarti ada perbedaan antara personal development dan juga self improvement. Coach, sebelum jauh kita melangkah membahas tentang personal development, kita harus rehat sejenak ya, Coach ya. Tetaplah bersama kami di InspiraCast, inspirasi tanpa batas. Kembali lagi di InspiraCast, inspirasi tanpa batas. Nah, masih bersama Coach Mindiarto ya, pakarnya ini ya tentang personal development. Coach, yang mau saya tanyakan kali ini adalah apakah ada faktor eksternal yang bisa mempengaruhi yang namanya personal development itu sendiri, Coach? Faktor eksternal justru sebagai triggernya ya. Ada faktor trigger. Gini, bahwa di dalam personal development itu ada faktor internal. Internal perusahaan artinya performa perusahaan seperti apa, kemudian mau kemana itu perusahaan dibidik sehingga organisasi butuh berkembang, dan organisasi ketika butuh berkembang artinya orang-orang yang di dalamnya dibutuhkan apa saja dan jabatan apa saja. Gitu. Itu internal faktor. Eksternal faktor adalah memang tuntutan dari luar perusahaan. Contohnya apa? Tuntutan persaingan, kebijakan pemerintah, ya. Nah, itu akan menuntut juga situasi-situasi ketika personal development. Paling contoh adalah faktor eksternal, contoh ketika COVID. Nah, itu kan eksternal tuh, miss COVID itu. Akibatnya apa? Banyak sekali orang mesti dari gaptek menjadi nggak boleh gaptek tuh. Mau nggak mau. Nggak mau. Kemudian sistem interaksi. Dulu kalau namanya jualan face to face, ketemu fisik. Kemudian sekarang jualan bisa nggak face to face, bisa lewat Zoom, by bisa online, lewat online. Nah, itu kan sebetulnya kan faktor eksternal. Atau kebijakan pemerintah. Ya, kebijakan pemerintah, sistem kesehatan, sistem ekonomi, anggaplah bunga bank naik.
itu kan berdampak tuh terhadap perusahaan, bagaimana para sales force atau perusahaan harus bertindak. Ya, Berarti butuh fleksibilitas tersendiri ya coach ya? ya itu masuk ke dalam strategi nanti ujung-ujungnya. Oh oke. Strateginya ketika suku bunga naik bagaimana, ketika suku bunga turun berpengaruh nggak terhadap kita. Atau nih bisa saja mungkin sekarang nih lagi perang nih rame-rame nih. Apa dampaknya perang nih buat bisnis kita? Berdampak kuat atau tidak berdampak? Nah, tergantung bisnisnya gitu ya. Lalu strategi apa lagi nih coach kalau yang tadi selain fleksibilitas tadi coach? Yang pasti adalah kita mesti agile ya, agile dengan situasi. Agile dengan situasi artinya ketika faktor eksternal itu berdampak kuat atau tidak berdampak atau berdampak lemah. Nah, strategi apa yang harus kita lakukan? Itu eksternal. Ketika persaingan, produk pesaing ya. Apakah kegiatan pesaing itu sangat gencar atau biasa-biasa saja atau sama seperti tahun lalu? Nah, ini juga akan berdampak terhadap kegiatan apa yang harus kita lakukan di internal. Itu eksternalnya. Nah, strategi apa yang perlu dilakukan? Kembali adalah kita perlu mengikuti yang disebut dengan development sales team. Jadi yang di-develop ini di dalam konsep teorinya people development sebetulnya kan. Nah, people itu kan kumpulan dari person, kumpulan orang-orang. Maka yang perlu di-develop adalah tim. Jadi individunya bagus, timnya buruk juga nggak solid. Maka setiap individu harus baik sehingga timnya akan menjadi baik. Nah, bagaimana agar timnya baik? Kembali, the right people in the right place. Itu yang penting ya. Coach, lalu bagaimana sih kita tahu bagaimana cara untuk memastikan bahwa personal development ini sudah efektif penerapannya, Coach? Penerapannya ya. Ya. Penerapan bisa efektif ya, tapi kan perlu diukur karena bisa saja strateginya kurang akurat sehingga strategi kurang akurat, penerapannya efektif, hasilnya belum tentu sesuai dengan harapan. Nah, ketika kita bicara tentang seberapa efektifkah, artinya apa? Antara sasaran yang dituju dengan aktual faktanya. Dan alat ukurnya apa? Kembali, ada KPI yang sifatnya jangka panjang atau ada KPI yang sifatnya jangka pendek. Sebuah project ini hanya berlaku 3 bulan, maka KPI-nya hanya 3 bulan saja berlaku. Atau ada sebuah project penilaian di dalam pribadi atau perusahaan itu sifatnya memang long term 1 tahun. Ya, kita akan nilai juga 1 tahun dengan cara periodikal tentunya, by semester, by quarterly dan gitu ya. Jadi itu alat ukurnya. Nah, yang perlu dikatakan tadi ya bahwa bagaimana people development ini bisa sukses kan perlu proses. Nah, ketika kita bicara proses, maka KPI itu jangan dinilainya pada akhir daripada periode. Kalau akhir periode udah selesai, maka perlu vital sign. Vital sign artinya, oke, kalau kita bicara 1 tahun, mari kita pelah per 3 bulan kita evaluasi. Dibedah lagi masing-masingnya ya. Dipilah atau diperpendek. Kalau objektifnya adalah 3 bulan, mari kita evaluasi per bulan. Kalau objeknya sebulan, mari kita evaluasi by week. Sehingga apa? Ketika kekeliruan di minggu 1, kita masih bisa ada langkah korektif di minggu depannya. Jadi nggak tarik panjang ya coach ya, dipilah. Jangan di ending ya. Oke, coach. Lalu membahas tentang topik kita hari ini di era digital, era AI ya, coach. Berpengaruh juga nggak coach dengan hadirnya si AI ini, coach? Pasti berpengaruh kehadiran AI. Secara filosofi, kehadiran AI adalah tujuannya mempermudah. Mestinya ya, mempermudah. Hanya saja kadang-kadang banyak orang tidak siap dengan perubahan. Nah, tidak siap dengan perubahan karena apa? Mungkin AI-nya terlalu canggih, sedangkan orang yang untuk belajar AI-nya perlu energi besar untuk paham. Nah, ini terjadi gap lagi. Gapnya apa? Speed di dalam memahami AI. Ya, itu satu. Kedua, apa sih AI manfaatnya? Manfaatnya pasti mempermudah, tetapi ada kendalanya apa? Membuat orang menjadi tidak apa ya? Determinasinya menjadi remah. Karena apa? Semua instan. Nggak, dulu kalau kita nggak bisa, wah mesti berusaha macam-macam. Sekarang nggak bisa, nanya mbah Google. Iya betul. Akibatnya apa? Mungkin kreatif kita akan berkurang. Kreatif kecuali si konten kreator ya, kecuali si pencipta AI-nya. Tapi bagi user bisa-bisa tidak kreatif. Ya banyak sekali. Dulu bikin lagu mesti bayar mahal, nunggu lama. Ya. Sekarang 5 menit lagu jalan. Tinggal diketik doang, masukin clue-nya ya. Iya, gampang. Itu kecanggihan AI, tetapi juga membuat orang-orang menjadi tidak kreatif karena apa? Dikendalikan oleh robot. Nah, teknologi. Iya, maka bagaimana bahasa robot tadi
agar kita tetap memiliki peran sebagai manusia as a human gitu ya, maka bahasa robot itu terus harus ditransfer menjadi bahasa manusia. Menarik sekali. Apakah suatu saat nanti di era ke depan, Coach, AI ini bisa menggantikan peran kinerja seseorang, Coach? Karena sekarang untuk beberapa industri sudah jadi, sudah ada dan sudah fakta. Contohnya pelayan restoran, waiters sudah banyak diganti AI, beberapa perusahaan ya, kemudian di rumah sakit juga sudah ada yang ngantar-ngantar obat sudah pakai robot ya. Yang bersih-bersih sudah robot ya, dan macam-macam lah, bahkan istri pun sudah bisa robot. Nah, ada tantangan tersendiri nggak, Coach, dengan hadirnya teknologi yang jauh berkembang pesat hingga sekarang, Coach? Tantangan tertinggi adalah lebih ke arah personal mindset ya, personal mindset, bagaimana apakah AI ini mau dianggap sebagai tanda petik musuh atau kawan. Ya, kalau kita anggap sebagai kawan maka kita bersahabat dengan AI, dan tentunya kita harus memiliki keseimbangan. Karena perkawanan itu kan keseimbangan gitu ya. Jangan sampai yang satu pinter banget, yang satu bodoh banget, kan nggak nyambung. Jomplang ya. Lalu strateginya untuk menghadapi AI ini sendiri, Coach, yang efektif seperti apa sih, Coach? Ya mau nggak mau learning and learning. Terus belajar ya, Coach. Tidak ada jawaban lain, learning and learning. Tinggal pertanyaan adalah dengan berbagai macam AI itu, persoalan kita kan nggak mampu juga, otak kita, kapasitas otak kita kan ngikutin kehebatan AI dari berbagai aspek gitu ya. Ya tinggal pilih-pilih lah sesuai dengan kebutuhan kita. Ya kebutuhan kita, contohnya, oh kalau saya nih pencipta lagu contohnya, marilah hebatnya kita pencipta lagu, mari berdamai dengan AI. Gitulah. Menerima, kemudian kita kalibrasi. Kalau kita sebagai penulis, marilah bersahabat sebagai penulis dengan AI. Tapi jangan menjadi kompetitor itu loh. Wah, ladang bisnis saya habis nih sama AI. Merasa tersaingi gitu ya. Itu kan tidak bersahabat, artinya menjadi kompetitor. Bersahabat dengan mereka. Kalau kita katakan bahwa pasti banyak sekali dampak positif yang dihasilkan dengan perkembangan AI, perkembangan teknologi yang kita dapatkan hingga hari ini, Coach. Ada dampak negatif juga nggak, Coach, jika kita tidak menerapkannya secara bijak dengan hadirnya teknologi ini, Coach? Ya, AI kan sebetulnya bahasa robot. Ya. Ketika kita bicara menelan mentah-mentah, maka faktor customize kan tidak bisa kita gunakan. Itu satu. Apalagi kalau yang sifatnya AI itu yang sifatnya sosial. Kalau sifatnya eksak, oke lah. 5 tambah 5 ya mesti 10. 5 kali 5 ya harus 25. Itu kan eksak. Tapi kalau ilmu sosial kan sangat situasional. Bagaimana kultur orang tuanya, bagaimana lingkungan rumahnya, bagaimana lingkungan pekerjaannya. Nah ini kan perlu di customize. Jadi AI menjawab, mari kita kalibrasi. Sesuai dengan kebutuhan dan situasi kita. Kalibrasi, wow, Coach Min, luar biasa untuk insight-nya hari ini. Seperti biasa, Coach Min, kalau di Inspirakes ini selalu memberikan 3 tips ya untuk pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan Inspirakes hari ini. Boleh dong ya kita dengarkan 3 tips ya. Tips yang pertama dari Coach Mindiarto. Tips pertama adalah ketika kita ingin berkembang dengan baik, maka kita harus punya konsep yang baik. Dan konsep yang baik kita akan menurunkan menjadi strategi yang tepat sasaran. Ketika strategi tepat sasaran, maka kita akan melakukan tindakan dengan benar. Wow, prosesnya ya. Yes. Oke, tips yang kedua, Coach Min. Oke. Tips kedua, be professional is not instantly. Jadi untuk menjadi profesional itu tidak instan, ada proses. Gitu ya. Yang ketiga ya, mesti believe ya di dalam sistem, kemudian doing di dalam activity. Jadi believe in system artinya kita yakini bahwa sistem ini baik, kemudian kita doing, hanya nggak cukup believe tapi harus doing. Jadi ada eksekusi. Harus action juga ya. Oke. Seperti biasa, Coach, saya mau dengarkan quotes of the day-nya dari Coach Mindiarto untuk pemirsa yang di rumah. Jadikan AI adalah bukan musuh Anda, tetapi AI adalah sahabat Anda. Sahabat Anda, AI. Wah, teknologi yang bersahabat pastinya ya. Terima kasih Coach Mindiarto untuk segala insight ya yang luar biasa sekali yang kita hari ini membahas tentang personal development ini sendiri. Coach Min,
boleh hadir lagi nanti Siap. dengan topik yang berbeda Siap, ya, siap. Selalu memberikan inspirasi yang baik bagi kita semua ya. Coach Yes. Min, terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Demikian program Inspirakes hari ini. Saksikan selalu Inspirakes, inspirasi tanpa batas. Saya Patricia Andreas pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam inspirasi. Coach Min.